Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di tema kita pagi hari ini, bukber bisa bikin awet muda. Masya Allah. Nah Bib, nih kita lanjut nih Bib nih ya. Kalau ada yang ngajak bukber nih, izin nih Bib ya. Sebaiknya kita tuh lebih memilih sama keluarga atau kita sama teman-teman. Karena nih teman-teman juga agak bingung juga. Karena udah lama banget gak ketemu gitu loh. Ya. Nih pilihan sulit. Sebelum dijawab Habib, Apa tuh? aku punya solusi. Apa solusinya? Yang mana dipilih, keluarga atau teman? Nah. Gampangnya adalah ajak keluarga datang ke rumah teman. Jadi dua-duanya Bawa dapat. plastik sekalian, bawa makan. Bener. Kan yang ditanya kan Habib, kenapa dia yang jawab? Iya. Ya, pura-pura nggak denger aja jawabannya Bib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, orang di mana-mana berbondong-bondong untuk mengambil manfaat sedekah di bulan Ramadan. Betul, cakep. Artinya semua orang pengen berusaha, ayo menyenangkan teman, nyenengin keluarga, nyenengin saudara, nyenengin fakir miskin, anak yatim, berbondong-bondong. Orang itu saling ingin mendapatkan manfaat keberkahan, memberikan makan atau memberikan sedekah ketika berbuka puasa. Baik atas nama bukber atau apa namanya, on the road, apa sih? Sahur on the road. Ya, itu apalah pokoknya yang penting niatnya Ngabuburit. dengan ngabuburit gitu. Jadi intinya mana sih yang kita pilih? Buka bersama atau buka bersama keluarga atau bersama teman. Boleh solusi yang baik tadi dari guru kita Ustadz Maulana. Bawalah keluarga kita semuanya juga ke rumah teman. Cuman kan kesian Masya Allah anaknya 7. Anaknya 7 ya. Kalau kita bawa semua repot juga kan gitu. Artinya sini kita bisa laksanakan semua kan. Misalnya tadi Ustadz Maulana bilang izinlah sama keluarga. Misalnya wahai istriku minta maaf nih sudah masak. Tapi kita ada undangan nih. Boleh nggak kita penuhin? Artinya ya penuhin undangan teman-teman. Jadi kalau dikatakan mana bagus keluarga atau teman? Semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Ada waktu buat keluarga, kayak kita contoh maaf nih, kita guru-guru agama nih, mungkin Ustadz Maulana juga, Ustadz Syam juga, atau host kita juga. Biasanya bahkan mungkin kita nggak pernah buka puasa di rumah. Betul. Ya, buka puasa di rumah, nggak pernah. Kadang juga sahur kita, jam 3 sudah di Islam itu indah, Trans TV kan gitu, Masya Allah. Semua apa itu pengertian, yang penting keluarnya bukan keluar yang lalai. Yang tidak kasih, pokoknya setiap buka puasa nggak ada ngapain, nongkrong misalnya, atau sama teman-teman yang mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau sesuatu yang bermanfaat bisa memberikan manfaat buat keluarga, ya nggak jadi masalah walaupun kita tidak berbuka puasa bersama dengan keluarga. Keluarga bisa buka puasa, Masya Allah dengan makanan yang bagus, gara-gara kita buka puasa di luar. Masya Allah. Nyari duit. Iya benar-benar. Kan, Nyari gitu. rezeki. Jadi semuanya kalau ditanyakan mana yang bagus, buka puasa di rumah bersama keluarga atau bersama teman. Dua-duanya bagus, dilihat sikon dan kondisinya, tapi ingat tidak melakukan sesuatu yang melalaikan perintah Allah ketika kita buka puasa bersama. Masya Allah. Tapi bener tadi Ustadz Maulana tadi, walaupun dia udah ngejawab pertanyaan buat Habib gitu ya. Jadi solusinya itu ajak keluarga semuanya buka puasa di tempat teman. Semuanya juga ajak anak-anaknya. Jadi saling kenal juga. Betul. Masya Allah. Atau kalau memang tidak cukup makanannya, di mobil aja nunggu. Oh, mobil kesian Iya. amat. Suruh nunggu. Maaf ya nak, kamu nunggu di mobil aja soalnya makanannya nggak cukup. Jangan begitu juga lah. Kita yang ngundang juga Atau harus kita bawa siapin. makanan Tapi sendiri. kita Iya. kapan nih buka bersama nih? Ayo, Ada, ini kan nanti nunggu teman tanggalnya. kita aja. Nanti di-share tanggalnya. Nih, iya nanti kita share ya. Masya Allah. Ini jamaah. Yeay. Ustadz nih, saya pernah dengar ada ungkapan bahwa katanya orang miskin ini sangat menantikan waktu di saat berbuka puasa. Masya Ini Allah. maksudnya apa penjelasannya Ustadz? Bisa dijelaskan Ustadz? Fadol. Makasih banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kebahagiaan orang berpuasa itu ketika berbuka puasa dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Karena puasa itu adalah kata Allah, itu ibadah untukku. Karena kenapa? Tidak ada yang tahu siapa yang berpuasa kecuali orang itu dan Allah. Karena puasa itu, Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf, tidak ada tampak kesombongan, riaknya orang berpuasa. Ada nggak riaknya?
Kalau haji kan nampak. Kalau salat kan Allah kayak pesawat tidak landas. Kalau dia salatnya di depan mertua, Allah panjang dia. Mohon izin, orang yang miskin dalam hal ini berbuka puasa, alhamdulillah kita ini penggambaran syiar, ya. Saya ulangi, syiar. Ya, tradisi yang jadikan syiar atau syiar yang jadikan tradisi, ibadah yang jadikan tradisi, apa itu? Berbuka bareng. Bayangkan betapa banyaknya orang yang bahagia dengan adanya buka puasa bareng. Karena satu, semua penjualan laku. Tuh. Orang miskin dapat kebahagiaan, tukang parkir dapat juga rezeki. Semua dapat kebahagiaan. Nah dalam hal ini Masya Allah, kebahagiaan ketika berbuka puasa karena satu, telah sampailah ibadahnya, telah selesailah ibadahnya, maka dia sudah bisa membatalkan dengan apa? Legah perasaannya. Makanya kalau bisa, maaf ya, salah satu sunnah kalau orang berpuasa itu ketika dia berbuka, bersegera berbuka. Bukan memperlambat. Justru makruh hukumnya jikalau orang menunda-nunda. Contoh, melayani, ayo buka. Kalau melayani, batalin dulu baru melayani. Nanti aku gampang, ya Allah. Jangan sampai Allah tersinggung. Karena seakan-akan engkau ngambek. Maka bersegeralah. Karena tadi, apalagi kebahagiaannya karena selesai ibadahnya. Kebahagiaannya karena Masya Allah, pahala, rahmat, kasih sayang Allah yang dinantikan. Apalagi, yakni alhamdulillah sudah kering lah, kerongkongan kering ini sudah basah lah kerongkongan. Sudah basah lah kerongkongan ini. Lalu yang terpenting adalah kebahagiaan ketika bisa makan bareng, makan bersama, mendapatkan kemuliaan, keberkahan. Orang yang menjamu itu bahagia. Saya lihat sendiri di Tanah Suci buka puasa. Jadi saya pernah buka puasa di sana. Masya Allah. Hebat dong. Puasa Senin Kamis. Oh iya, benar. Bukan puasa Ramadan ya. Walaupun dipuji, dia udah lewatin sendiri buat dirinya ya nggak apa-apa lah. Ya, lanjut, silakan. Kali bisa lewat dari pintu tempat tidur kan, oh Makkah. Iya. Mohon izin, saya lihat itu, kebayang nggak orang rebutan loh. Yang menjamu kita buka puasa itu, ya dia ini daerah saya. Itu kebahagiaan luar biasa. Masya Allah. Berlomba-lomba. Itu kejadian memang pada saat kita kalau lagi hari Kamis malam Jumat ya. Itu di Mekah Madinah itu luar biasa. Orang-orang berlomba-lomba sedekah makanan itu. Oh jam Masya 5 Allah, sudah. luar biasa buat buka puasa. Ini Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita bicara masalah tentang bukber. Masih seputar bukber, yang namanya bukber ini kadang-kadang kita ngundang orang-orang ini kan atau mungkin berkumpulnya bareng-bareng. Pada saat itu kita punya teman sekolah dulu karena mungkin kita sekolah negeri gitu ya kan. Sekolahnya kan campur. Yang muslim dan non muslim itu pasti jadi satu Ustaz Syam. Nah itu bagaimana hukumnya kalau kita bukber dengan teman-teman yang ada non muslimnya juga? Itu bagaimana? Silakan Fadhil Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad Maulana Wasalli serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala. Ngumpul sama teman-teman ya, bersilaturahim atau berukhuwah Islamiyah ataupun berkumpul sesama manusia ya, ukhuwah wataniyah dengan teman-teman yang ternyata di antaranya ada yang non muslim. Ternyata ngumpulnya ini buat buka puasa bersama. Kalau si non muslim ini datang ke tempat kita dan dia makan bersama dengan kita, apa hukumnya? Terserah mereka. Subhanallah, tidak ada hukumnya. Bagi mereka silahkan makan makanan kami, tidak ada hukumnya di dalam agama mereka. Mungkin kalau tidak dilarang oleh agama mereka, maka silahkan makan makanan kami. Subhanallah. Bagaimana kalau dia ikutan puasa juga Ustadz? Dia non muslim ini, tapi dia ikutan puasa. Ya, dia ikutan puasa dari waktu imsak sampai azan maghrib. Ada teman saya non muslim Ustaz, dia ikutan puasa tiap tahun, dia ikutan puasa sebulan full, ikutan bukber sama kita. Apakah dia mendapatkan pahala? Ada pahalanya baginya, tapi ditangguhkan sampai dia masuk Islam. Kalau dia udah masuk Islam baru dikasih pahalanya puasa yang kemarin itu. Subhanallah. Jadi sementara belum dikasih pahalanya. Tapi kalau dia login atau bahasa anak sekarang login udah masuk Islam, maka baru dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah kalau ada teman-teman yang bergabung dengan kita sedangkan agama mereka adalah bukan muslim, maka boleh saja bergabung di dalamnya. Selama
isi pembicaraan kita. Kita yang menyediakan makanan, makanannya kita yang menyediakan di antara makanan-makanan yang halal, halalan thayyiba. Kemudian di dalamnya pembicaraan kita tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menyakiti perasaan saudara kita yang non muslim tadi. Kita juga saling menghargai. Bukan berarti kita yang puasa ingin dihargai, dia juga kita hargai sebagai seorang yang tidak wajib berpuasa, yaitu seorang yang non muslim tidak wajib berpuasa baginya. Maka subhanallah, kalau ada teman yang seperti ini, berdakwalah kita dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Berdakwalah kita dengan cara apa? Mau'izah hasanah. Berdakwalah kita dengan cara apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan hanya berbangga-bangga muslim tapi tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Berbangga-bangga dirinya. Kita dong orang Islam, setiap tahun ada buka bersamanya. Kalau lu ada apa? Subhanallah. Hanya cerita omong kosong belaka, subhanallah. Dia tidak ada daripada dakwah dalam isi pembicaraannya. Jangan hanya memperlihatkan bahwa saya muslim tapi tidak memperlihatkan akhlaknya. Baginda Nabi SAW ketika diundang oleh seseorang qurra wala dhira, diundang makan kaki kambing ataupun tangan kambing, Nabi datang. Kalau diundang makan kaki kambing berarti yang mengundang ini adalah orang yang punya. Maksudnya orang kaya, subhanallah. Ada dia kalau kaki kambing dagingnya lebih banyak sedikit. Tapi kalau diundang makan tangan kambing, subhanallah, berarti yang undang agak miskin sedikit, subhanallah. Karena dagingnya sedikit, kaki depannya. Berarti Nabi SAW menerima undangan dari siapa saja. Bahkan orang non muslim pun berinteraksi dengan baginda Nabi SAW. Ada yang pernah undang Nabi ke rumahnya, Nabi datang, subhanallah. Berarti interaksi sosial antara sesama muslim ataupun kepada non muslim itu sama. Tapi jangan sampai ketika interaksi ini terjadi justru menghalangi kita dalam ibadah kepada Allah Masya Subhanahu wa Allah. taala. Tapi ada waktu sebelum Ramadan kita undang, Iya. dia bilang datang tapi Nggak nggak datang. datang. Muslim. Muslim. Ustadz Maulana itu. Sebut merek aja udah. Tadi dia protes. Memang nggak bisa Ustadz Syam. Makan kaki kambing itu kuku doang isinya katanya. Kalau bisa Nggak, bahasa betis hadisnya ya. gitu. Kaki Betis sama kambing. Jadi bahasa hadisnya kaki kambing atau tangan kambing. Lil Kul Iya. katanya jenis tapi buat semua. Jenis Karena semua. belain. Ustadz Maulana tuh memvisualkan dia. Kan bukan kaki kambing, alas kaki. Pikirnya itu. Kukunya doang. Intinya diundang nggak datang. Iya, tapi mau nanya Ustadz Maulana, Ustadz izin Ustadz nih. Kalau saya mau nanya, kalau ngadain bukber tuh mendingan kapan sih? Kalau mau Fadli kapan mau undang? Hah? Kok mau ngundang? Saya nanya. Ya Allah, nggak mau ngajak aku. Ya Allah. Jadi marah, orang sensitif banget orang cuma mau nanya. Aduh. Udah Habib aja deh, Bib, izin nih Bib nih. Siap, Saya mau gimana? nanya, kapan waktu yang tepat nih buat bukber nih Bib? Ah, ikutlah aku. Dia bilang ikut aja. Orang nanya doang. Ya udah dah, ntar aja. Kalau mau bikin acara, ikut. nggak usah tanya tanggal. Iya. Aku ikut. Oh lah, lu kasih tanggal aja nggak dateng. Ya udah, jamaah Islam yang di rumah jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Iya kan, Bib? Ayo saksi.